Semuanya. Semoga adik mahasiswa selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Kembali lagi di tutorial teknologi sediaan steril. Kali ini kita masuk ke materi sediaan infus. Dalam hal ini kita akan mempelajari terkait dengan Ringer laktat. Oke, kita mulai dari tujuan praktikum bagian infus Ringer laktat adalah nantinya mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membuat infus RL secara baik dan benar. Baik berarti sesuai dengan prosedur atau SOP yang berlaku pada sediaan steril. Benar artinya step, langkah, perhitungan dan semuanya memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kemudian alat dan bahan, karena kita akan membuat sediaan infus dalam volume yang besar, artinya volumenya bisa 100, bisa 500. Alat yang digunakan tentunya penangas air, ya. Kemudian alat-alat gelas atau glassware, kemudian autoclave sebagai metode sterilisasi akhir, kemudian bahan-bahannya penyusun RL ada natrium laktat, ada NaCl untuk memberikan kondisi isotonis, kemudian ada KCl, kemudian ada CaCl2, 2H2O, kemudian aqua pro injeksi, kemudian karboadsorben, bila diperlukan HCl dan NaOH. Oke, sedikit kita bahas terkait dengan formula standar. Formula standar tentunya sudah pasti memberikan kondisi atau keadaan yang isotonis. Kita buktikan dengan formula ini yang ada di buku petunjuk praktikum Anda yang sudah mengandung atau ditambahkan NaCl sebagai zat pengisotonis. Perhatikan baik-baik komponennya. Natrium laktat 0,31. Ingat, semua satuan yang tidak tercantum di belakang angka, maka otomatis yang dimaksud adalah satuan gram. Jadi, natrium laktat bobotnya 0,31 gram. NaCl ini sudah ditambahkan 0,6 gram. KCl 0,03 gram. CaCl2 2H2O 0,01 gram. Kemudian aqua pro injeksi at 100 ml. Berarti kita diminta untuk membuat sediaan infus dengan volume atau masanya adalah 100 ml. Oke, kita lihat kemudian kita lakukan tinjauan pustaka terkait dengan bahan-bahan tersebut. Karena kita akan menghitung osmolaritas, menghitung tonisitas yang membutuhkan data-data pendukung seperti jumlah ion, kemudian bobot molekul, maka kita harus pertama-tama mengetahuinya berapa jumlah ion masing-masing bahan. Kita lihat natrium laktat N sama dengan 3 dengan BM-nya sama dengan 112. Kemudian NaCl ini kebetulan sudah mengandung NaCl dan saya curigai mesti dia akan isotonis. Kemudian N sama dengan 2
untuk NaCl. Kemudian KCl jumlah ionnya 2, Bm-nya 74,59. CaCl2 2H2O 0,01 gram, jumlah ionnya adalah 3, Bm-nya 147. Ini data-data pendukung kita untuk menghitung osmolaritas. Sedangkan osmolaritas satuannya bobotnya adalah gram dalam liter. Ya. Bobot dalam untuk menghitung osmolaritas, maka bobotnya dalam liter, gram dalam liter. Maka 0,31 gram dalam 100 ml, ini Anda perhatikan 100 ml, kita jadikan dalam liter. Maka tinggal dikali 10 saja masing-masing ini sehingga menjadi 3,1 gram per liter untuk natrium laktat. Kemudian NaCl menjadi 6 gram per liter. Kemudian KCl menjadi 0,3 gram per liter. Kemudian CaCl2 2H2O menjadi 0,1 gram per liter. Maka setelah kita mendapatkan data-data ini, barulah kita bisa memasukkannya dalam rumus osmolaritas. Kita lihat apakah formula standar ini memenuhi syarat isotonisitas. Oke, saya mulai dengan perhitungan tonisitas. Yang pertama dengan melihat dari korelasi osmolaritas dan tonisitas. Oke, Anda ketahui rumusnya adalah miliosmol per liter sama dengan gram per liter zat terlarut dibagi bobot molekul zat terlarut dikali 1000 dikali jumlah ionnya. Maka cara menyelesaikannya kita akan menghitung osmolaritas masing-masing bahan. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, kita lihat mulai dari natrium laktat. Ingat, ini dalam gram per liter per Bm kali 1000 kali N. Kemudian Anda masukkan data-data tadi, didapatkan natrium laktat 83,035, KCl 8,04, CaCl 2H2O 2,04. Kemudian NaCl Anda masukkan datanya, didapatkan osmolaritasnya adalah 205,33 miliosmol per liter. Kemudian Anda total jumlah masing-masing angka yang tadi kita dapatkan, kemudian kita jumlahkan, didapatkanlah nilai total osmolaritasnya 298,445. Kalau Anda lihat di tabel korelasi osmolaritas dan tonisitas, maka angka ini berada pada posisi yang isotonis. Ini tepat seperti yang saya curigai, karena formula standar kita sudah terlebih dahulu ditambahi dengan larutan pengisotonis, yaitu NaCl dalam konsentrasi 0,6%. Catatan yang saya bisa buat adalah kebetulan NaCl-nya di formula standar sudah ada dan menunjukkan kondisi yang isotonis. Sebenarnya sudah bisa langsung dibuat produknya dengan didahului tentunya dengan melakukan penimbangan bahan-bahannya karena didapatkan kondisi yang isotonis. Tetapi untuk menambah khasanah pembelajaran kita pada kesempatan ini,
kita sementara melakukan silent atau disembunyikan dulu NaCl-nya. Benar atau tidak, kebutuhan NaCl-nya kurang lebih 6 gram ya, atau 0,6 gram seperti tadi. Maka kita sembunyikan dulu NaCl-nya, kemudian kita lakukan perhitungan menggunakan penurunan titik beku, ekuivalensi NaCl, termasuk nanti dengan faktor disosiasi. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adalah tabel. Sekali lagi saya sengaja cantumkan kembali untuk mengingatkan kita semuanya. Oke, formulanya saya rubah sedikit, yaitu tanpa NaCl. Sehingga menjadi natrium laktat, KCl, CaCl2, H2O, aqua pro injeksi at 100 ml. Kita lihat, tanpa NaCl apakah tetap kondisinya seperti tadi dalam keadaan yang isotonis? Saya yakini mestinya tidak. Oke, kita buktikan semua sama, bobot sama, jumlah ion sama, tetapi tanpa NaCl. Kita coba membuktikannya. Oke, kita mulai dari osmolaritas. Tadi langkahnya sama. Anda menghitung bobotnya dalam gram per liter dibagi BM dikali 1000 dikali jumlah ion. Bedanya di perhitungan ini tanpa NaCl. Sehingga tadi osmolaritas NaCl tidak kita masukkan. Ternyata benar jumlahnya totalnya adalah 93,115. Kalau kita lihat di tabel korelasi antara tonisitas dan osmolaritas, maka jelas posisi angka ini pada posisi hipotonis. Maka secara otomatis formula ini sangat membutuhkan NaCl. Sejumlah berapa? Itulah yang kita buktikan dengan menghitung berdasarkan penurunan titik beku darah, atau bisa dengan ekuivalensi NaCl, atau bisa juga dengan faktor disosiasi. Salah satunya bisa untuk mengetahuinya. Tetapi sekali lagi sebagai hasanah pembelajaran meningkatkan pemahaman mahasiswa, maka kita akan menghitungnya dengan ketiga cara tersebut. Kita lihat di slide berikutnya. Kita mulai dari rumus turunnya titik beku ya. Anda tahu rumusnya adalah K M kali N kali 1000 per M kali L. K adalah tetapan krioskopik, M-nya adalah masanya dalam gram, N-nya adalah jumlah ionnya, kemudian dikali 1000 dibagi M-nya adalah bobot molekulnya, kemudian dikali L, massa bahan pelarutnya dalam gram. Nah, langkah-langkahnya adalah kita akan menghitung satu persatu perbedaan penurunan titik bekunya terhadap darah dari bahan-bahan yang kita punyai. Kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari natrium laktat. Oke, Anda lihat, Anda masukkan semua angka-angka yang kita butuhkan ke dalam rumus. Ini sudah saya masukkan, Anda perhatikan. L-nya untuk natrium laktat itu adalah 99,69. Dari mana kita disuruh membuat massa dari sediaan kita adalah 100 ml. Tetapi ada penambahan, ya, ada penambahan natrium laktat sejumlah 0,31 gram, ya, 0,31 gram, maka 100 kita kurangi 0,31 gram, sehingga L-nya sama dengan 99,69.
Setelah kita jumlahkan, kalikan, kemudian kita bagi, akhirnya didapatkan titik bekunya 0,154 derajat, ya. 0,154 derajat. Dengan cara yang sama terhadap bahan-bahan yang lain seperti KCl, kemudian CaCl2 2H2O, tentunya dengan memasukkan angka-angka tadi yang sesuai dengan data masing-masing, kemudian didapatkanlah titik bekunya. KCl didapatkan 0,015 derajat, CaCl2 2H2O didapatkan 0,0037 derajat. Kemudian angka-angka ini Anda jumlahkan sebagai total dari titik bekunya sehingga didapatkan 0,173 derajat. Silakan nanti Anda buktikan, Anda coret-coret di buku coret-coretnya tentunya untuk menambah pemahamannya. Kemudian kita lihat berarti berapa perbedaan terhadap titik beku darah. Sedangkan titik beku darah Anda sudah mengetahuinya adalah 0,52 derajat. Maka 0,52 derajat dikurangi 0,173 sama dengan 0,347 derajat. Inilah perbedaan terhadap titik beku darah. Maka berapa jumlah NaCl yang dibutuhkan supaya dia mencapai kondisi yang isotonis? Anda ketahui titik beku darah 0,52 derajat itu ekuivalen dengan 0,9% NaCl, ya. Maka jumlah NaCl yang dibutuhkan untuk 0,347 derajat berapa? Sementara untuk 0,52 derajat dia membutuhkan 0,9 gram NaCl. Maka 0,347 derajat berapa NaCl yang dibutuhkan sehingga dia isotonis dengan darah. Dengan cara matematis yang sederhana, maka 0,347 derajat dibagi 0,52 derajat dikali 0,9 gram. Didapatkan 0,6 gram per 100 ml atau sama dengan 0,6%. Ini tepat sesuai dengan formula standar di depan tadi, yaitu ditambahkan NaCl 0,6 gram dalam 100 ml. Artinya berarti sudah sesuai NaCl yang ditambahkan. Dengan ditambahkan NaCl maka berarti kondisinya mesti akan isotonis. Oke, kita lihat dengan perhitungan cara ekuivalensi, apakah sama ataukah berbeda, ya. Hasil perhitungannya, kebutuhan NaCl-nya untuk mendapatkan kondisi yang isotonis. Anda tahu rumus ekuivalensi adalah M kali ekuivalensi. M-nya adalah persen, berarti gram dalam 100 ml. Kebetulan formula kita satuannya adalah gram dalam 100 ml, maka tinggal kita masukkan angka-angkanya tanpa merubahnya. 0,31% natrium laktat dikali ekuivalensi natrium laktat terhadap NaCl didapatkan di tabel ekuivalensi adalah 0,58%. Tinggal kita kalikan, kita dapatkan 0,18%. KCl 0,03%, masanya
dikali ekuivalensinya terhadap NaCl 0,76% didapatkan 0,02%. Begitupun dengan CaCl2 2H2O 0,01% dikali 0,5% ekuivalensinya terhadap NaCl didapatkan hasilnya 0,005%. Kemudian persentase hasil ini dijumlahkan sebagai ekuivalensi totalnya didapatkan 0,205%. Dari angka ini jelas dia hipotonis karena kurang dari 0,9%. Untuk itu, berapa kekurangannya NaCl yang ditambahkan supaya dia menjadi isotonis? Jawabannya sederhana, maka 0,9% dikurangi 0,205% sama dengan 0,695%. Artinya adalah sama dengan cara yang sebelumnya. Walaupun angka di belakangnya agak berbeda, tetapi tidak signifikan ya merubah kondisi dari formula itu. Dia akan tetap isotonis dengan penambahan 0,695% atau dalam gram per 100 ml. Jelas dengan cara yang kedua sudah membuktikan bahwa di formula standar kita dengan penambahan NaCl 0,6 gram akan memberikan kondisi yang isotonis. Menggunakan faktor disosiasi. Ini akan sedikit menyibukkan kita untuk mencari sifat dari senyawa penyusunnya, ya, zat yang menyusunnya. Sifatnya apakah asam atau basa atau garam? Kalau asam, apakah asam lemah, asam kuat, basa lemah atau basa kuat, atau bahkan tidak terdisosiasi. Ini penting ya untuk menyelesaikan resep ini, formula ini, sehingga kita agak sedikit direpotkan mencari data-data tersebut. Oke, coba kita lihat penyelesaiannya dengan cara ini. Kita ketahui kita akan mencari H. H itu adalah banyaknya zat pembantu yang diperlukan untuk mencapai isotonis. Kebetulan saya akan menambahkan zat pengisotonisnya adalah NaCl. Maka rumusnya MH per FH, FH per MH, ini adalah bobot molekul dari zat pengisotonis, yaitu di dalam hal ini kita gunakan NaCl. Maka FH per MH-nya adalah 32 dikali dalam kurung 0,28 dikurangi dalam kurung FA per MA kali A plus FB per B MB kali B plus FC per MC kali C dalam satuan gram per liter. Oke, FA adalah faktor disosiasi, FB faktor disosiasi, FC faktor disosiasi, MA adalah BM-nya masing-masing zat, kemudian A, B, C adalah masanya, tetapi dalam gram per liter. Ini kita rubah karena di dalam formula kita dalam gram per 100 ml. Maka kita rubah dalam gram per liter. Sehingga berubah menjadi 3,1, 0,3, dan 0,1 gram per liter. Oke, cara penyelesaiannya kita selesaikan semua yang ada di dalam kurung dulu. Jadi FA per MA kali A diselesaikan ditambah FB per MB kali B diselesaikan hasilnya. Kemudian FC per MC kali C hasilnya berapa. Kemudian di total. Kemudian 0,28 dikurangi hasil
penjumlahan tadi. Kemudian baru dikalikan dengan FH per MH, yaitu 32 kali 0,023. Dihasilkan 7,36 gram per liter, atau sama dengan 0,736% atau 0,736 gram per liter. Secara matematis tidak signifikan, ya, perubahannya tentunya tidak akan persis sama seperti cara ekuivalensi maupun cara dengan penurunan titik beku. Tetapi dengan perubahan hanya beberapa angka tidak merubah kondisi dari sediaan kita, akan tetap memberikan kondisi yang isotonis. Artinya angka ini tidak berubah secara signifikan. Dengan begitu bahwa formula standar yang kita dapatkan di awal tadi memang betul-betul memberikan kondisi isotonis dengan penambahan 0,6 gram NaCl. Oke, ini adalah pembuktian. Sekali lagi, sebenarnya sampai perhitungan osmolaritas dengan NaCl di depan tadi, untuk membuktikan dia sudah isotonis sudah cukup untuk kita membuat produknya. Tetapi sekali lagi untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan pembelajaran mahasiswa, kemudian kita coba hilangkan dulu NaCl-nya, kita buktikan dengan menghitung jumlah zat pengisotonisnya dengan cara-cara yang sudah kita pelajari di kelas. Dan terbukti bahwa sama kebutuhan NaCl-nya. Oke, dengan sudah selesainya kita menghitung nilai jumlah zat pengisotonisnya, ya, dan kita mendapatkan kesimpulan kondisi yang isotonis, maka kita bisa lanjutkan ke penimbangan bahan. Ingat, kita akan membuat volumenya 100 ml. Maka formula yang tadi tidak akan berubah angkanya. Tetap 0,31 gram natrium laktat, KCl 0,03 gram, CaCl2 2H2O 0,01 gram, NaCl 0,6 gram. Kemudian karboadsorben 0,1%, berarti 0,1/100 dikali 100 ml volume yang akan dibuat, sama dengan 0,1 gram. Kemudian aqua pro injeksinya adalah karena di-add-kan 100 ml, maka 100 dikurangi semua bahan yang di atasnya, sehingga didapatkan volume aqua pro injeksi untuk membuat sediaan infus ini 99 ml. Tetapi perlu dipertimbangkan karena ada proses sterilisasi akhir, proses penyaringan, maka terjadi penguapan dan sebagainya, maka kita tambahkan volumenya kurang lebih 20%. Sehingga aqua pro injeksinya 20% ditambah 99 ml, maka dihasilkan jumlah kebutuhan aqua pro injeksi yang dibutuhkan untuk membuat produk ini adalah 119 ml. Oke, setelah kita mendapatkan tadi perhitungan dan sudah dipastikan dia isotonis dengan penambahan NaCl yang kita dapatkan dari perhitungan, maka kita bisa langsung ke cara kerja. Oke, tentunya cara kerja ini diawali dengan proses pencucian alat, proses sterilisasi alat, baik itu dengan cara basah maupun dengan cara yang kering. Saya tidak akan mengulasnya di kesempatan ini karena secara otomatis setiap Anda melakukan praktikum atau melakukan pembuatan produk baru, maka diawali dengan pencucian dan sterilisasi tanpa instruksi dari dosen pendampingnya. Saya langsung ke poinnya. Yang pertama adalah tentunya
Ini kegiatannya semua dilakukan di ruang steril, ruang bersih yang ada LAF-nya. Di sana cukup 1 personil untuk melakukan preparasi. Sisanya membantu di ruang penyiapan bahan-bahan, baik itu untuk penimbangan, untuk eh, memberikan alat yang diminta ya, yang sudah disterilkan. Oke, tentunya alat-alat yang sudah steril disiapkan, bahan-bahan sudah ditimbang, bahan-bahan yang tadi sudah ditimbang semua. Kemudian personel yang di luar menghantarkan peralatan yang dibutuhkan maupun bahan-bahan itu lewat sebuah lorong kecil ya yang dibuat di ruang LAF itu, di ruang steril itu, sehingga tidak terjadi kontaminasi yang besar ya. Kemudian diambil oleh personel yang mengerjakan di ruang LAF, kemudian disusun di dalam LAF. Tentunya LAF sebelumnya dibersihkan, sekali lagi dibersihkan sesuai dengan materi kita yang minggu lalu ya. Dibersihkan dulu dengan etanol, ya bersih, betul-betul terbebas dari kuman. Kemudian setelah itu dimasukkan saja bahan-bahan yang kita butuhkan ya, dimasukkan di situ. Kemudian silakan dinyalakan UV-nya. UV, ingat UV, bukan neonnya. UV-nya warnanya ungu, kemudian dibiarkan 10 menit ya, atau 15 menit. Ya, semakin lama semakin baik. Dengan asumsi ya tadi kita membawa bahan-bahan itu melalui kondisi yang mungkin saja tidak steril. Ya, maka UV ini bisa sebagai alternatif karena bisa berfungsi sebagai bakterisid, gitu ya. Kemudian dibiarkan dulu sebelum dilakukan preparasinya di situ. Nah, setelah itu tidak ada lagi penghantaran dari luar masuk ke dalam ruang LAF karena sudah siap, sudah ready alat dan bahannya di situ. Kemudian setelah dianggap sudah cukup 10 menit misalnya, UV-nya dimatikan, kemudian neonnya dinyalakan, baru Anda bisa mulai bekerja. Ya. Yang bekerja adalah tangannya dari pergelangan tangan sampai siku masuk di lorong di dalam LAF. Ya. Anda mencampur, Anda melarutkan dengan Aquades tadi yang sudah dipanaskan, yang sudah Anda ada di meja atau di dalam ruang LAF itu, dilarutkan sehingga dia lebih cepat melarut dengan air panas. Kemudian tentunya Anda cek pH-nya dulu boleh. Ya, kurang lebih 5 sampai 7 ya. Kalau dia lebih basah ditambahkan ACL beberapa tetes. Kalau dia terlalu asam ditambahkan NaOH sampai kemudian didapatkan pH yang optimum antara pH 5 sampai 7 ya. Kemudian baru ditambahkan sisa Aquades, kemudian digojok ditambahkan karboadsorben ya, karboadsorben digojok ya. Digojok biasa ya, seperti biasa lah digojok gitu ya. Kemudian setelah itu kan untuk menyerap beberapa pirogen yang ada di sediaan kita, sehingga harus digojok. Setelah itu baru disaring sampai filtratnya jernih. Sampai jernih. Ya, ingat, sampai tidak ada partikulat yang melayang. Baik yang berwarna maupun yang tidak berwarna. Setelah itu kemudian dimasukkan ke dalam wadah infus. Kemudian baru Anda lakukan sterilisasi akhir menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dilakukan sterilisasi akhir, kemudian Anda bersihkan, Anda kemas yang baik, Anda pindahkan ke ruang administrasi untuk ditempelkan label dan etiket. Sehingga produknya dikatakan sebagai produk jadi. Inilah prosesnya yang harus Anda lewati. Pemeriksaan yang harus dilakukan ya, tentunya dilihat pH tadi sudah, kemudian terjadi kebocoran dengan cara dilihat ya, terjadi secara visual bocor apa enggak, kemudian ada partikulat melayang atau enggak ya.
harusnya dengan cara ini ada cara teknik tersendiri ya. Kita hanya di percobaan ini hanya melihat secara visualnya aja. Ada nggak partikel yang melayang? Ada nggak partikel yang tidak terlarut? Kemudian yang selanjutnya adalah kejernihan. Kejernihan ini adalah bebas dari partikulat. Dia pasti jernih, tidak ada yang melayang-layang di dalam larutannya. Dengan cara kalau mau melihat pengotor yang berwarna, ya maka gunakanlah latar belakang warna putih. Tapi kalau kemudian pengotornya berwarna putih, maka Anda gunakan latar belakang yang warna hitam, gitu ya. Jadi kalau untuk pengotor yang berwarna selain putih, selain putih, maka Anda gunakan latar belakangnya putih ya, putih untuk yang berwarna. Kemudian untuk pengotor yang berwarna putih, ya, Anda gunakan latar belakangnya hitam. Ya, coba kita lihat gimana sebenarnya farmakope mengatur ini. Ada ya di ketentuan dalam farmakope. Ini lihat evaluasi kebocoran, ini sesuai dengan teori yang sudah saya sampaikan. Wadah diletakkan dengan posisi yang terbalik tentunya. Kalau ada kebocoran, ini kebetulan jumlah sampelnya 4. Kebetulan jumlah sampel kita cuma 1 yang kita buat, maka cuma 1. Maka tidak ada satu ampul pun yang bocor. Ini ya, kalau dia ini ampul. Ya, kalau kita kan tidak bisa kita tuang karena botol infus itu bisa saja dia tidak terlalu merekat. Kalau dibalikkan mestinya dia akan tumpah. Ya. Sehingga cukup kita lihat saja wadahnya wadah kaca nanti. Kemudian kalau tidak ada rembesan yang terjadi maka dia tidak bocor. Kemudian uji kejernihan. Uji kejernihan ini sekali lagi dilihat ini dalam farmakope 4. Wadah sediaan akhir disinari dari samping dengan latar belakang warna hitam untuk melihat partikel berwarna putih. Ya, sekali lagi ya. Untuk melihat warna partikel berwarna putih, sinari dengan sinar, kemudian di latar belakangi warna hitam. Tetapi untuk latar belakang putih, untuk melihat partikel yang berwarna, ya, sehingga betul-betul kita meyakini bahwa larutan kita bebas dari partikulat atau bisa dari pengganggu lah gitu ya. Ini syaratnya adalah tidak ditemukan adanya serat atau pengotor. Kemudian uji pH dalam farmakope 4 dengan pH meter, bukan kertas pH atau lakmus. pH meter, ya. Ada pH meter yang digital maupun yang tidak, ya. Yang kita punyai ada yang digital. Kemudian uji partikulat, ini yang saya bilang kita tidak melakukannya. Kita hanya melihat secara visualnya saja. Tapi kalau mengikuti aturan dalam farmakope tentunya aturannya ini persyaratannya adalah jumlah partikel per mili lebih dari 50 mikrometer dikatakan dia negatif mengandung partikulat. Tapi lebih dari 25 mikrometer ukurannya, maksudnya ukurannya lebih besar dari 25 mikrometer, jumlahnya kurang dari 1000, ya, jumlahnya kurang dari 1000 persyaratannya. Kemudian yang 10 mikrometer persyaratannya kurang dari 10.000. Ini yang memenuhi syarat. Sekali lagi, caranya untuk partikulat adalah memerlukan sistem elektronik penghitung partikel. Partikel pengotor cairan yang dilengkapi dengan alat untuk memasukkan contoh yang sesuai. Jadi persyaratannya ya ukuran partikel yang lebih dari 50 mikrometer harus negatif, tidak boleh ada, ya. Tetapi untuk yang lebih dari 25 mikrometer, kurang tentunya dari 50,
tapi lebih dari 25 mikrometer ukurannya, persyaratannya harus kurang dari 1000. Kemudian ukuran partikel yang lebih dari 10 mikrometer, tentunya kurang dari 25 mikrometer, persyaratannya harus kurang dari 10.000. Ini memenuhi syarat uji partikulat. Nah, ini tidak kita lakukan, ya. Tapi kalau Anda ingin melakukan riset dan membutuhkan cara yang sesuai adalah Anda bisa lihat di Farmakope. Adalah slide saya yang terakhir. Ini adalah formula yang saya rubah angka-angkanya. Ini adalah pengganti pretest. Jadi saya berharap Anda memanfaatkan tugas ini karena saya yakin mesti nanti Anda bisa punya waktu banyak untuk mengerjakannya. Pertanyaannya adalah Anda hitung osmolaritas untuk menentukan tonisitasnya. Apakah kondisi isotonis, hipotonis, atau hipertonis. Kemudian yang kedua, Anda hitung jumlah NaCl apabila dia hipotonis yang ditambahkan dengan menggunakan beberapa tinjauan rumus, yaitu penurunan titik beku, ekuivalensi, dan faktor disosiasi. Anda bisa kumpulkan tugas ini di kolom tugas di Classroom yang akan saya share di grup Classroom. Ya, kemudian Anda bisa mengetiknya atau menulis tangannya, menulis dengan tulisan tangan maksud saya yang rapi supaya mudah dibaca dan dipahami oleh saya. Kemudian Anda jadikan PDF, kemudian Anda upload di kolom tugas di Classroom yang saya akan share. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi manfaatkan tugas ini karena tugas ini sebagai pengganti pretest. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.